Yang saya juga masih dalam tanda kutip gemes gitu ya. Sama sih gemes. Gemes gitu kan. Sebenarnya Kemendagri tuh bisa nggak sih memberikan sanksi lebih dari itu? Dari segi hitung-hitungan politiknya sebaiknya mundur saja ya. Mundur, dan dengan itu barangkali jadi ada baiknya juga buat kita semua sekalian memberikan contoh. Kan kita belum pernah ya, kayaknya ya ada pejabat mundur. Ada kemudian anggota dewan juga, oh ini si paling Oh Aceh iya, gitu kan. Itu juga harusnya jangan merasa tersaingi lah, kan kita sama-sama bantu gitu, tujuannya sama. Harusnya cara mereka membantu bukan gede-gedean duit sumbangan, tapi dengan membuat kebijakan. Memang memungkinkan seorang kepala negara bisa berkantor sementara di daerah terdampak bencana. Dimungkinkan, secara undang-undang dimungkinkan. Perlu tidak sebenarnya ini bencana nasional begitu? Menurut saya sih perlu, tetap perlu. Jadi belum terlambat deh. Karena dalam penanganan bencana nggak ada kata terlambat. Jangan sampai, oke, listrik gimana? Ya 97%, ternyata pada kenyataannya ujungnya minta maaf begitu kan. Kurangilah narasi-narasi yang bikin sakit hati warga gitu. Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang disorot publik, apalagi kalau di pekan belakangan ini. Kalau kemarin di episode kemarin kita sudah membahas soal bagaimana untuk pengusutan dugaan temuan kayu gelondongan yang diduga menjadi penyebab dari bencana Sumatera di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Yang data sementaranya ini sudah ada 960 orang yang meninggal dunia, nyawa melayang akibat bencana yang terjadi di 3 provinsi itu. Namun di tengah penanganan bencana yang lebih mirisnya lagi, ternyata ada satu kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin. Padahal sudah tahu wilayahnya sedang terdampak bencana. Dan kepala daerah ini ternyata disanksi atau diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri 3 bulan pemberhentian sementara nonaktif. Apakah ini bisa menjadi efek jera atau sebenarnya ya cuma hanya untuk menenangkan publik saja? Kita membahasnya di On Point with Adistila Rasati bersama tamu spesial saya yang sudah hadir ke studio digital Kompas TV. Sudah ada Mbak Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Apa kabar Mbak Bibi? Baik, makasih. Terima kasih loh sudah mampir di On Point with Adistila Rasati. Dengan senang hati. Iya, Mbak Bibip, ini kan kalau kita lihat ya, bencana Sumatera ini sampai sekarang masih terus dicoba ditangani begitu ya. Walaupun memang belum bencana nasional, tapi di tengah penanganan bencana ini kita cukup dimiriskan. Bukan cukup dimiriskan, miris banget loh. Ada kepala daerah yang kemudian pergi ke luar negeri tanpa izin, padahal wilayahnya ini menjadi terdampak bencana. Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS begitu. Dan Kementerian Dalam Negeri akhirnya memberhentikan sementara selama 3 bulan. Ini sudah sesuai atau cuma ya udahlah supaya meredam aja dulu? Kalau sudah sesuai secara hukum ya sudah. Jadi kalau kita bicara prosedur hukumnya kan itu diatur di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ya. Pasal 76-nya itu bilang bahwa kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mau ke luar negeri harus minta izin memang kepada menteri. Kenapa? Maksudnya adalah kalau ada hal-hal luar biasa, jadi menteri bisa langsung turun tangan, misalnya mengutus orang lain dan seterusnya. Kemudian di pasal 77-nya bilang kalau memang itu dilanggar, maka dia akan kena sanksi pemberhentian sementara 3 bulan. Jadi kalau bicara kesesuaian saja ya sudah sesuai. Tapi kan kita harus bicara masalah awalnya ya, kenapa dia diberi sanksi. Yang menurut saya bukan sekedar melanggar aturan main, tapi bayangkan dampaknya untuk warga dia yang terkena bencana, jadi korban segala macam. Kan kalau kita bicara kepala daerah kan tugasnya bukan hanya semacam apa ya, scope of work gitu ya, 1, 2, 3 yang sifatnya mekanistik, tapi kan dia harus punya compassion kan, dia harus punya rasa empati yang besar pada warganya sendiri, kan dia dipilihnya oleh mereka gitu. Jadi bukan sekedar melanggar undang-undang yang sudah dia lakukan, tapi dia juga melanggar etika penyelenggara negara. Kalau saya sih mikir nih harusnya orang kayak gini nggak terpilih, dan kalau misalnya memungkinkan sekalian aja dipecat. Tapi masalahnya adalah namanya aturan main ya, harus diikuti dulu memang pemberhentian sementara. Tapi kan pertanyaannya persis seperti kata Mbak Adisti tadi, ini menyelesaikan masalah nggak sih? Karena yang saya dengar tipis-tipis sebenarnya ada juga beberapa kepala daerah lain yang mungkin nggak keluar negeri, tapi juga tidak punya empati itu. Mungkin dia
ya party-party dikit gitu ya, atau ya bersenang-senang begitu ya. Saya sih pasti orang akan bilang, itu kan manusiawi ya, semua orang butuh istirahat dan lain sebagainya. Tapi kan ini jabatan publik gitu. Dan Jadi gak tepat lah waktunya. benar. Misalnya kita lelah, oke kita berhenti dulu. Kita akan punya tanggung jawab moral gitu. Tapi ketika seorang sudah punya jabatan publik, tanggung jawab moralnya jauh lebih tinggi. Karena dia tidak hanya tanggung jawab moral, tapi bahkan pertanggungjawaban publik gitu. Nah jadi buat saya ini nggak bisa ditoleransi ya dalam situasi seperti ini. Karena kita tahu tadi korbannya Mbak Adisi sebut 960-an orang. Itu yang terdata. Kita belum tahu yang Masih hilang, mungkin sudah tertimbun dan mungkin sudah meninggal dunia, kita nggak tahu. Tapi kan artinya itu juga bukan cuma angka, itu harga loh, jiwa-jiwa orang yang orang sampai pasti kebayang ya kalau keluarga kita sendiri yang mengalami itu, dan itu nggak dimiliki empati itu oleh para sebagian kepala daerah itu. Tapi kalau Mbak Bibip bilang ya kalau sesuai aturan memang sudah sesuai aturan. Tapi sebenarnya begini, yang saya juga masih dalam tanda kutip gemes gitu ya. Sama sih gemes. Gemes gitu kan. Sebenarnya Kemendagri tuh bisa nggak sih memberikan sanksi lebih dari itu? Sayangnya di titik ini harus ada prosedurnya. Jadi 3 bulan dulu, nanti kalau dia melanggar lagi diberi sanksi lagi, kalau udah 2 kali baru pemberhentian. Jadi memang agak panjang, tapi yang saya dengar kan dia juga sudah dipecat sebagai pengurus partainya ya, Gerindra ya. Dan kemudian juga yang harus dicatat kenapa ini begitu rumit prosesnya, karena kan mereka itu dipilihnya langsung ya, kepala daerah itu. Jadi kalau nanti ada dia diberhentikan, artinya masih ada proses politik lagi untuk menggantikan orang itu kan. Tentu saja dari koalisinya, kemudian ada pemilihan lagi, kemudian pelantikan lagi oleh menteri. Jadi ada perhitungan seperti itu sehingga secara undang-undang dibuatnya memang tidak bisa langsung seperti itu. Kecuali kalau orangnya sadar diri dan mengundurkan diri. Nah kalau mengundurkan diri pasti bisa. Kalau di titik ini sih menurut saya mundur dong. Partainya juga udah pecat dia sebagai pengurus, artinya dia memang secara politik udah jatuh. Kalau menurut saya ya, harusnya dia mundur aja. Nah kalau dia mundurkan diri nggak perlu ada prosedur terlalu panjang itu. Kalau menurut Anda ya, kalau memang dari segi hitung-hitungan politiknya sebaiknya mundur saja ya? Mundur, dan dengan itu barangkali jadi ada baiknya juga buat kita semua sekalian memberikan contoh. Kan kita belum pernah ya, kayaknya ya ada pejabat mundur. Jadi barangkali ini juga contoh baik supaya kalau sudah kehilangan legitimasi politik seperti ini, udah malu ya harusnya ya. Tapi banyak orang tebal muka sih sekarang ya. Seharusnya dia malu, jadi harusnya dia mundur aja dalam situasi seperti ini. Tapi kemudian bisa nggak sih sebenarnya di impeachment gitu? Di impeach juga bisa, tapi kan itu proses politiknya panjang. Seperti kita tahu Apalagi misalnya. keadaannya lagi begini. Benar, soalnya Bupati Pati aja itu kan gagal akhirnya. Karena prosesnya sangat politik dan harus, saya bantu DPRD Pati juga waktu itu untuk ngasih aspek hukum tata negaranya. Secara hukumnya udah jalan secara hukum ya, paripurna, sidang ini, verifikasi. Tapi pada akhirnya saya sebenarnya yang mendukung dimakzulkan, pada akhirnya nggak bisa karena pengambilan keputusannya ya politik banget gitu. Nah saya khawatir kalau pakai mekanisme itu juga ya sangat sulit dengan situasi seperti ini. Oke, karena memang situasinya memang sulit dan ya harus rapat gitu-gitu kan. Dan belum tepat ya di tengah bencana seperti ini. Nah, yang kemudian jadi sorotan juga adalah selain soal Bupati Aceh Selatan begitu ya, yang akhirnya diberhentikan sementara selama 3 bulan, ada juga pernyataan dari Menteri Sosial Gus Ipul begitu ya. Soal dana bantuan. Kita tahu ya, Indonesia tuh kalau soal kedermawanan itu luar biasa lah. Juara kita, juara lah kalau udah kayak gitu. Langsung lah banyak banget sampai soal influencer dan segala macam semuanya langsung turun ke sana galang dana, bahkan nilainya fantastis. Itu luar biasa buat saya. Tapi kemudian harus ada izin dulu. Memang ada aturannya ya kan kalau seperti itu, atau gimana sih sebenarnya, apalagi di tengah bencana? Iya, memang ada sih undang-undangnya, namanya pengumpulan uang dan barang. Tapi itu udah lama sekali, saya lupa nomornya ya. Tapi itu sudah lama sekali, dan saya sama teman-teman ada perkumpulan filantropi Indonesia. Itu sudah lama, mungkin udah 5 tahun lebih kali ya mengadvokasikan supaya undang-undang itu diganti, karena itu sudah
kuno gitu. Maksudnya bukan sekedar kuno ya, tapi sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Undang-undangnya adalah nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan juga 61 ya. 61 Gus Ipul. Iya, jadi memang ada dan tapi sebenarnya tujuannya baik ya. Maksudnya supaya kan kita tahu ya dulu tuh ada kasus ACT ya, yang dia ngumpulin uang terus dikorupsi, dibeliin mobil, rumah segala macam. Sebenarnya baik ya soal Tujuan itu ya aturan itu. Betul, tapi kan ada dua hal menurut saya. Pertama, di lapangan jangan dipersulit. Karena nyatanya, saya cerita pengalaman nih. Saya kan juga di boardnya Indonesia Corruption Watch. Saya tahu bahwa lembaga seperti ICW, kemudian LBH Jakarta juga punya Simpul namanya ya, yang ngumpulin uang dari, karena mereka mau mandiri, masa tergantung terus sama donor, tadi bilang antek asing lagi. Jadi ngumpulin dana publik gitu, tapi ngurus surat izinnya itu harus per 3 bulan, itu satu. Kemudian begitu rumit prosesnya, jadi harus yayasan, harus ini, harus ada izin segala macam sebelum ke Mensos nih, harus ada izin-izin lain dulu, dan kemudian prosesnya lama sekali sehingga kadang-kadang izinnya keluar setelah 3 bulannya mau habis, sehingga lama-lama beberapa teman udah deh kita give up aja deh, nggak usah ngumpulin uang dari konstituen gitu, akhirnya kan banyak kesulitan gitu. Nah jadi di lapangan itu sangat tidak sederhana, bahkan sangat menyulitkan. Birokrasinya berbelit-belit. Birokrasinya di Kemensos ya, karena memang itu kerjaannya Kemensos. Terus kemudian yang kedua, jadi yang ingin kami dorong kan harusnya pemerintah itu memfasilitasi, karena memberikan sebagian uang kita kan hak. Kayak Mbak Disti sama saya yakin Mbak Disti juga pasti sedikit banyak nyumbang lah ya. Karena kita tergerak kan, rasa kemanusiaan soalnya. Saya tuh baca ada yang nyumbangnya cuma 10.000, 20.000, tapi Bukan itu sebenarnya bukan nominal. Karena hak kita, karena kita lagi terguncang kemanusiaannya. Jadi karena itu adalah hak bagi si korban maupun pemberi dana yang kemanusiaannya terguncang itu, harusnya kan pemerintah memfasilitasi, bukannya nyusahin gitu loh. Jadi kami mau dorong sebenarnya, kenapa nggak moratorium dulu aja sih? Maksudnya diberhentikan sementara tuh prosedur yang menyebalkan itu. Dan satu catatan lagi juga supaya kita nggak salah kaprah, para influencer itu banyak yang sebenarnya mereka nggak ngumpulin sendiri uangnya. Iya. Tapi mereka melalui platform juga. Nah, jadi mereka tuh hitungannya campaigner. Ferry Irwandi, Najwa Shihab lewat Save the Children, terus Zaskia, banyak sekali ya. Pras, Teguh, segala macam. Menurut saya sih mereka keren lah gitu. Mereka campaigner, tapi duitnya masuknya ke ya Kita Bisa, ada Dompet Duafa, ada Save the Children. Jadi sebenarnya tidak melanggar hukum, tapi di luar itu semua saya tahu banyak juga yang mengumpulkan, bukan influencer tapi berusaha juga karena pengen bantu aja. Kita tuh World Giving Index ranking 1 terus loh, udah bertahun-tahun. Karena kita ini orangnya sangat-sangat dermawan ya. Dermawan gitu. Jadi itu menurut saya yang harus diklarifikasi. Sebagian besar kalau para influencer dia udah pakai platform yang ada, tapi pun untuk semuanya harusnya pemerintah memfasilitasi. Jangan nyusahin, karena nyatanya bantuan dari pemerintah memangnya ada banyak gitu. Oke ada, tapi kan tidak seperti yang kita bayangkan sebagaimana seharusnya. Harusnya merasa terbantu pemerintah pusat. Harusnya merasa terbantu. Jadi kan kita ini warga biasa ini sebenarnya sedang menjalankan tugas pemerintah dengan cara kita sendiri. Kan ada dokter yang pakai, sekelompok dokter yang datang pakai uang sendiri, bayar pesawat sendiri, sekelompok perawat, itu saya terharu banget. Itu nggak dikoordinir sama pemerintah loh. Janganlah disusahin gitu kalau udah dalam situasi kayak gitu kan. Jangan sampai ada kemudian anggota dewan juga, oh ini si paling ya, gitu kan. Itu juga harusnya jangan merasa tersaingi lah, kan kita sama-sama bantu gitu, tujuannya sama supaya pendistribusian bantuan itu bisa cepat, bisa tepat begitu ya, dan meringankan pemerintah juga begitu kan. Dan dia cara berpikirnya salah loh si anggota DPR itu. Karena kan kita harus membedakan antara kita nih warga negara rakyat jelata ini yang pingin bantu. Kalau mereka kan pejabat publik, mereka punya wewenang. Harusnya cara mereka membantu bukan gede-gedean duit sumbangan, tapi dengan membuat kebijakan. Jadi salah pikir juga menurut saya, sesat pikir tuh cara berpikir kayak gitu. Kalau misalnya pemerintah membantu dana,
itu memang kewajiban mereka. Kan mereka dipilih untuk itu. Udah kita pilih, kita gaji pakai uang pajak kita dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka nyumbang, bahkan makanya saya juga nggak setuju waktu Prabowo menyumbang bantuan presiden terus pakai fotonya dia gitu. Itu uang kita juga loh. Iya. Dari pajak sebenarnya ya. Even itu bukan itu dari uang pribadi, tapi kan uang pribadi dia katakanlah dari gaji misalnya, ya uang kita juga gitu. Jadi sesat pikirnya menurut saya di situ. Nggak ada persaingan. Mereka malah yang punya kewajiban itu, kita nggak punya kewajiban itu, cuma kita ingin membantu. Kalau mereka berkewajiban, plus tolong pakailah wewenang mereka untuk bikin kebijakan ke depannya, jangan banjir lagi, terus koordinasikanlah bantuannya, kasih peta bantuan harusnya kemana. Peta bantuan saya lihat udah ada yang bikin, tapi lagi-lagi kita yang bikin, bukan dari pemerintah, gitu loh. Jadi harusnya yang kayak gini kan jadi kewajiban mereka, jangan malah ngeributin, kok saya nggak dipublikasikan nih saya nyumbang. Emang tugas Anda begitu. Kalau berbicara soal kebijakan begitu ya, saya menarik juga. Deforestasi. Ya. Oke, ya kan kebijakan deforestasi secara ugal-ugalan dalam tanda kutip, dugaan deforestasi secara ugal-ugalan ini terjadi ketika undang-undang Omnibus Law disahkan. Itu makin ya. Sebelumnya sudah terjadi kan. Makanya ada video klip lama yang beredar lagi yang Zulkifli Hasan masih Menteri Kehutanan itu ya dengan Harrison Ford. Tapi secara kebijakan besarnya memang yang sangat menghancurkan itu Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa begitu? 2020 waktu itu ya. Karena undang-undang di zaman presiden sebelumnya. Ya, zamannya Jokowi itu 2020 dibatalkan oleh MK, tapi dibuat lagi perpunya yang isinya sama persis tahun 2022 ya waktu itu. Nah, jadi kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya judulnya Cipta Kerja, tapi kan dia mengubah 78 undang-undang lainnya. 1187 halaman loh itu undang-undang, gila banget. Nah, beberapa undang-undang yang diubah adalah misalnya Undang-Undang Kehutanan. Misalnya juga beberapa undang-undang lain, bahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sehingga untuk perkebunan sawit misalnya, kan yang banyak masalah sawit ya. Ada pemutihan. Sehingga penegakan hukum untuk perusahaan-perusahaan sawit yang melanggar aturan main itu tidak lagi dianggap pidana, tapi dianggapnya hanya kesalahan administrasi. Jadi dan mereka cuma bayar denda, diputihkan. Jadi dan kemudian beberapa lahannya diambil alih oleh negara, ada Satuan Tugas Pemberesan Kawasan Hutan tuh namanya. Tapi itu wah kalau diceritain luar biasa ininya tuh, benturan kepentingannya banyak sekali. Nah, tapi anyway itulah yang akhirnya membuat banyak sekali penebangan hutan, buat buka lahan untuk salah satunya kelapa sawit. Nah, saya dijelaskan sama teman saya yang anak Walhi, tentu saja mereka lebih tahu teknisnya ya. Mereka misalnya menjelaskan kontur tanah di Sumatera itu kan memang berbukit-bukit. Jadi begini gitu ya. Kalau sudah 45 derajat harusnya nggak boleh ada yang ditebang karena untuk nahan air. Iya. Nah, tapi itu udah diabaikan begitu saja. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga dan diabaikannya adalah karena di Undang-Undang Cipta Kerja izin-izin itu ditarik semua ke pusat. Kan jadi mekanistik sekali tuh, ada OSS itu loh, one single submission yang untuk pendaftaran izin-izin usaha. Izin yang penting-pentingnya itu semuanya ditarik ke diambil pusat. alih ke pusat. Dalam hal ini adalah untuk Kementerian Kehutanan. Betul. Nah, di situ kan benturan kepentingannya banyak lagi. Udah beredar kayaknya ya di banyak media sosial ya. Nah, jadi karena ditarik ke pusat, daerah yang sebenarnya merasakan, melihat dan sekarang udah terbukti jadi korban, nggak punya suara di situ. Belum lagi Undang-Undang Cipta Kerja juga yang menghilangkan aturan main bahwa dalam tata ruang itu harusnya ada tutupan untuk daerah aliran sungai. Saya lupa 30% kalau saya nggak salah. Nah itu juga kan pada akhirnya tidak diimplementasikan karena dibuka peluangnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kerusakan itu jadi lebih masif, udah terjadi dari sebelumnya tapi lebih masif sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Terutama karena daerah nggak ada suara di situ untuk perizinan itu. Iya, jadi ketika bencana warga daerahnya yang kena. Padahal mereka yang langsung kena kan? Yang kena begitu. Tapi ketika kayak seperti itu semuanya dari pemerintah pusat. Nah ini yang harus diperbaiki sistemnya, kebijakannya ini yang perlu diperbaiki.
harus sekali diperbaiki. Jadi dan pemerintah pusat tuh harusnya belajar ya, karena ada beberapa data ya, Celios misalnya sudah menghitung soal dengan model-model penghitungan secara ekonomi bahwa ternyata kerusakan yang ditimbulkan setelah bencana ini, kalau ngitung ekonomi aja ya, tapi kan kalau kehilangan keluarga dan lain sebagainya itu beyond ekonomi. Tapi secara ekonomi pun pada akhirnya uang yang kita dapatkan dari cipta kerja itu nggak sebanding Nggak ada artinya. dengan kerusakan yang terjadi. Karena bayangin setelah ini aja belum beres kan. Pemulihannya aja butuh Nah, berapa? Triliun, pemulihan. 51,8 triliun kalau tidak salah. Nah itu kan karena kita harus bangun jembatan lagi, Iya. bangun fasilitas umum lagi, puskesmas ketimbun, 3 provinsi loh. segala macam. Iya. Dan artinya apa? Uang pajak kita lagi yang akan dipakai gitu. Jadi akhirnya udah minus nih dari pendapatan yang katanya diklaim karena investasi terbuka gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya nggak terbukti gitu, karena yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Jadi sudah terbukti apa yang dari dulu kita bicarakan bahwa oke, mungkin ada kenaikan secara ekonomi, pertumbuhan secara ekonomi, tapi at what cost? Sustainable atau enggak? Kalau ternyata naik sebentar, tapi fondasinya rusak karena lingkungan yang dirusak begitu hancur seperti ini, ya akhirnya jadi minus karena kita harus memperbaiki semuanya gitu. Iya, karena memang ini PR besar sekali Besar untuk sekali. pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming begitu ya. Harus melakukan penanganan bencana, pemulihannya lagi yang Iya. lebih dahsyat begitu ya, dengan dana dan segala macam. Perusakan hutan yang butuh berapa Iya. tahun untuk kemudian kita bisa mendapatkan itu lagi begitu ya. Saya ngebayangin aja dan merinding tuh. Iya, Kerusakan pasti. berapa tahun Kerusakan itu kita butuh berapa tahun lagi gitu untuk bisa mendapatkan memulihkan itu semua begitu ya, di luar infrastruktur ya. Mungkin nggak sih seorang kepala pemerintahan begitu ya, kepala negara berkantor dulu sementara? Sangat mungkin, dan sebenarnya ada presidennya. Jadi waktu 2006 gempa di Yogyakarta itu Presiden SBY, saya nggak mau bilang membandingkan gitu ya, dia Ya, the best atau apa. Kita tidak bermaksud untuk membandingkan, Benar. mengkomparasi, tapi kita mencoba untuk Melihat tindakan ya, tindakan dan kebijakan. Waktu itu dia kurang dari 24 jam, kurang dari 24 jam. dari 24 jam ke Jogja. Bisa dilacak kok semuanya kalau di zaman sekarang gampang ya nanya ke AI. Kurang dari 24 jam dia langsung berkantor 3 hari di Jogja. Dan setelah dia pulang, karena kan namanya presiden ya nggak mungkin berkantor lama-lama di daerah lain, harus di ibu kota. Dia digantikan oleh wakil presidennya Yusuf Kala. Nah Yusuf Kala itu kan memang baik dari segi manajemen bencana. Jangan lupa waktu itu tsunami 2004 di Aceh, itu juga dipimpinnya oleh Yusuf Kala. Dan waktu itu sampai ada Badan Rekonstruksi Aceh dan Nias yang juga didirikannya oleh Yusuf Kala gitu dengan Pak Kuntoro dan lain sebagainya. Tapi dia waktu itu manajemennya bagus karena ada banyak kawan saya yang jadi volunteer waktu itu dan petugas-petugas internasional gitu ya. Karena bantuan internasional banyak. Dikoordinasikan. Karena bencana nasional. Tapi waktu itu bahkan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi itulah menurut saya yang kita mesti kritik. Karena kita kritik karena maksud saya adalah kan pemerintah pusat sekarang benar-benar bergeming nih, nggak mau menetapkan bencana nasional. Padahal diksinya prioritas nasional. Jadi di Jogja itu nggak ditetapkan bencana nasional. Oh Pak, yang di Jogja itu Jogja nggak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi perhatian pemerintah pusat itu luar biasa. treatmentnya ya. Treatmentnya bagus banget. Jadi waktu itu walaupun bukan bencana nasional, bantuan asing boleh masuk sama pemerintah dan kemudian dikoordinasikan dari Jogja. Kemudian maksudnya jadi mereka bikin petanya, tentara membantu, polisi membantu, tapi dengan koordinasi yang sangat baik waktu itu. Tentara diterjunkan ke desa yang ini, bantu ini segala macam ya. Kemudian dirikan tenda gitu. Tentara kan memang cepat dalam hal kayak gitu. Distribusi bahan segala macam, semua dilakukan di sana. Waktu itu seingat saya belum ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan sebenarnya waktu itu mungkin udah ada cikal bakalnya lah ya. Tapi waktu itulah muncul gagasan untuk oke, kita buat dengan lebih baik supaya manajemen bencana lebih baik. Nah, tapi ternyata sekarang malah tidak gitu. Jadi sebenarnya kan memang kita bukan soal sekedar label bencana nasionalnya, tapi perhatian dari pemerintah pusat itu harus sampai di level koordinasi mitigasi bencana gitu, bantuan-bantuan dan seterusnya. Kalau sekarang
Ya baiklah, kita apresiasi Pak Prabowo sudah ke sana makan ikan tongkol juga ya kan sama pengungsi. Tapi bukan sekedar itu, bukan sekedar bawa bantuan. Tapi perhatian pusat untuk mengkoordinasikan semuanya, memastikan distribusi itu berjalan dengan baik, itu yang kita butuhkan. Yang saya dengar, saya baru baca tadi malam kalau saya nggak salah, karena nggak ada koordinasi, ada bantuan dari negara lain yang mau masuk dikenakan biaya 9 juta rupiah. Sampai si orang Acehnya yang nemenin para volunteer itu nangis karena malu kepada orang-orang asing itu yang dengan tulus mau bantu, dimintain duit 9 juta. Maksud saya oke lah, ini situasi lagi chaos, tapi kan inilah exactly the point di mana situasi lagi kayak gini, pemerintah itu kan punya wewenang gitu. Jadi kalau ada yang kayak gini dia bisa rapikan. Dia yang bisa koordinasikan, oke, pasukan yang ini turun ke sini, polisi bantu di sebelah sana dan seterusnya. Jadi kalau ada, kan kemarin berita ada yang penjarahan itu ya, mungkin pemerintah bisa ngasih kebijakan, ya udahlah yang diambil sama para korban kami ganti, udah jangan dimasalahin misalnya. Nggak ada kan respon kayak gitu. Nah ini loh yang sangat disayangkan tuh seperti itu. Tadi yang saya bilang, dokter, sekelompok dokter tergerak berangkat sendiri pakai uang sendiri, kan harusnya pemerintah dong yang mengkoordinasikan hal seperti itu dengan petanya gitu ya. Oke, yang kurang dokter di sini, yang rumah sakitnya mati total di sebelah sini di deploy gitu. Nah itu yang belum kita lihat sampai sekarang. Tapi kalau dari segi aturan memang memungkinkan seorang kepala negara bisa berkantor sementara di daerah terdampak bencana untuk bisa lebih fokus, lebih lihat, lebih hands on apa yang dibutuhkan, bagaimana kemudian jangan sampai oke, listrik gimana? Ya 97% ternyata pada kenyataannya ujungnya minta maaf begitu kan. Itu sungguh miris buat saya. Iya, dimungkinkan. Secara undang-undang dimungkinkan. Tapi asalkan kan ibu kota negaranya kan, kalau dalam hukum tata negara yang penting ibu kota negara tidak berpindah gitu ya. Jadi dan presiden berkedudukan secara hukum tetap di ibu kota negara. Makanya dia nggak bisa lama-lama. Jadi mungkin Pak SBY kan juga punya keterikatan emosional dengan Jogja ya. Mungkin ada aspek itunya juga. Tapi menurut saya harusnya Pak Prabowo juga punya dong kedekatan emosional dengan Sumatera. Bukan sekedar siapa milih siapa gitu ya, tapi kan juga misalnya ayahnya Pak Prabowo juga pernah punya banyak perjuangan di situ dan seterusnya. Kalau kita mau main emosional ya, tapi jadi sangat dimungkinkan. Toh dia nggak lama sekali gitu, dan jangan cuma hit and run bawa udah gitu a day in my life lagi. Bawa bantuan gitu ya dengan foto-foto, nggak gitu. Tapi langsung cek mana yang masih kurang. Apakah Starlink-nya gimana nih? Dikasih gratis sama Elon Musk, terus gimana? Saya dengar ada yang mintain duit tuh sejam 20.000. Yang kayak gitu kan mesti diberesin. Mungkin nggak usah sedetail itu, tapi kan dia bisa rapat sebentar. Oke, semuanya rapat koordinasi. Gimana nih? Akses listrik, karena itu yang paling utama ya. Betul. Air bersih. Komunikasi, air bersih. Aduh, saya miris banget sih. Banyak loh yang harus minum. Itu kan kebutuhan dasar ya. Iya betul. Nah itu tuh kan harusnya dikoordinasikan. Jadi sangat mungkin. Pada saat wawancara saya sempat miris itu adalah bahkan untuk memandikan jenazah saja kayak air banjir, saking udah nggak ada air bersih gitu loh. Nah itu kebutuhan mendasar, listrik, pasokan listrik, air bersih, internet begitu kan, yang memang seharusnya bisa cepat gitu loh. Bisa, dan makanya presiden itu kan punya wewenang, dia kan tertinggi ya di negara ini ya, negara presidensial gitu, kepala pemerintahan, kepala negara. Power dialah yang harusnya bisa, misalnya ibaratnya tuh bawa mesinnya untuk pengolahan air bersih misalnya gitu ya. Teknologi kan sekarang udah banyak. Dan saya sempat lihat beberapa relawan tuh ngebeliin generator di beberapa daerah. Karena dari pemerintah nggak ada bantuan. Nah padahal kan lagi-lagi wewenang seorang presiden lah. Nggak harus dia langsung, dia suruh menterinya atau suruh BUMN, PLN segerakan ini didahulukan nih untuk yang kena bencana misalnya gitu. Kan sekarang udah gak ada menteri BUMN lagi, menteri SDM. Menteri SDM, oh iya ya. Udah gitu malah bilang listriknya lancar-lancar aja lagi. Pada kenyataannya, aduh oke. Tapi kemudian kalau dari pandangan Mbak Bibip, perlu tidak sebenarnya ini bencana nasional begitu? Kalau kita sudah melihat soal, ya bukan soal korban ya, tapi memang kemasifannya begitu, dia supaya bisa cepat dan segala macam. Menurut saya sih perlu, tetap perlu. Jadi belum terlambat deh.
Karena dalam penanganan bencana nggak ada kata terlambat. Kalau saya baca dari beberapa ahli kedokteran dan lain sebagainya kan bilang banyak sekali yang akan terjadi justru setelah 10 hari setelah bencana. Jadi ya sekarang-sekarang ini nih penyakit menular, terus mungkin sakit karena nggak ada air bersih, nggak ada sanitasi. Bayangin perempuan yang misalnya menstruasi, menyusui, aduh. Jadi nggak ada kata terlambat. Menurut saya kalau saya berharap segera tetap ada bencana nasional itu, yang artinya nanti kita pemerintah pusat mesti benar-benar memfokuskan, anggarannya mesti diturunkan, karena jangan lupa daerah juga lagi susah, kan transfer kepada daerah TKD itu dipotong. Duit dari mana coba? Makanya mereka udah mengibarkan bendera putih kan salah satunya karena itu nggak ada duitnya juga gitu. Jadi segeralah gitu bencana nasional ditetapkan, bantuan kemanusiaan dikoordinasikan, karena saya harus bicara soal hukum tata negaranya ya, dan buat saya lagi-lagi ini soal wewenang. Bagus kalau warga dengan inisiatif sendiri bergerak, tapi wewenang itu bahkan kewajiban negara itu kan duty bearer ya istilahnya ya. Mereka yang punya kewajiban memenuhi, menghormati, melindungi hak asasi manusia. Jadi mereka tuh dengan segala kewenangannya itu yang harusnya bergerak. Nah itu semua akan diperlancar kalau mereka menetapkan status bencana nasional itu. Gitu. Kepada siapa lagi kita bisa bergantung kalau bukan karena kepada pemerintah begitu, sampai ada warga bantu warga begitu ya. Terakhir Mbak Bibip, 3 poin atau 3 masukan untuk pemerintah dalam soal bencana ini dari kacamata hukum tata negara. Oke, pertama tadi ya status bencana nasional menurut saya perlu. Karena dengan itu bantuan dari pemerintah pusat dengan wewenang pemerintah pusat, karena kita negara kesatuan, jadi memang yang punya wewenang sangat-sangat mendasar tuh di level pusat memang bukan daerah, jadi itu sangat perlu. Terus kemudian yang kedua, pemerintah pusat juga mesti memfasilitasi warga bantu warga ini. Jadi tolonglah jangan nyusahin. Kalau memang butuh koordinasi untuk orang-orang yang nyumbang, difasilitasi aja. Misalnya ternyata ada yang organisasi yang ngumpulin uang dan barang belum punya izin, dibantu langsung aja izinnya di tempat. Misalnya 500 juta kan harus diaudit, dibantulah karena bayar auditor juga tidak murah dan orangnya terbatas misalnya. Jadi justru difasilitasi, bukannya malah, mana izin, saya hukum kamu kalau tak berizin. Nah itu dihilangkan dulu. Sama yang ketiga pasti kurangilah narasi-narasi yang bikin sakit hati warga gitu. Karena pada akhirnya itu akan bikin situasi makin kisruh, itu pasti. Dan juga warga dikasih beban mental yang luar biasa. Karena saya aja ngerasa, Mbak Adisi tadi kita cerita-cerita juga ngerasa. Dan itu nggak perlu dan nggak produktif sama sekali. Mendingan kerja aja sesuai wewenang, tanpa memberikan komentar-komentar yang akhirnya menimbulkan kekisruhan lagi di publik gitu. Karena ini akan berdampak buruk pada penanganan bencana gitu. Termasuk juga soal itu, soal omnibus law juga ya. Yang itu kedepannya ya, benar-benar. Kedepannya juga memang supaya yang memang tahu soal aturan itu, bagaimana kemudian kerusakan itu begitu masif dan seperti apa itu ya. Jadi bekerja sesuai wewenang, yang saya maksud adalah persis. Jadi kita kalau bisa benar-benar bahkan dibuatkan timnya untuk mengevaluasi dampak dari cipta kerja itu pada kerusakan lingkungan. Jangan berhenti dievaluasi, habis itu langsung oke, berarti kebijakan yang harus dikeluarkan stop ini, stop ini, stop ini, stop ini. Jadi yang ini coret, yang ini coret, yang ini tidak berpihak, tidak berpihak pada rakyat begitu ya. Oke, kita juga punya komen dari netizen begitu tentang soal Bupati Aceh Selatan itu, dan juga termasuk soal bencana Sumatera ini. Kita akan lihat komentar dari netizen apa saja, kita bacakan. Ini dia. Oke, komentarnya. Selamanya Pak, ini yang soal Bupati Aceh Selatan, seharusnya berhentinya nggak usah berhenti sementara begitu, harusnya selamanya aja biar jerak ya, harus ya paling nggak mundur ya. Saya sih setuju ya, maksud saya karena ini bobot kalau lagi bencana itu jauh lebih berat, makanya kalau lagi bencana ada yang korupsi, itu ancaman hukumannya hukuman mati loh. Iya, lebih berat ya. Iya, walaupun saya nggak setuju hukuman mati ya, tapi maksud saya itu menandakan bahwa bobotnya lebih berat. Jadi kalau dalam kondisi ini bukan seperti kasusnya Luki Hakim, tapi ini jauh lebih berat. Case-nya beda. Sementara lagi. Iya, case-nya beda. Oke, selanjutnya kita akan lihat komentar dari netizen.
Saya lagi membayangkan seandainya dia itu menjabat di Korea Utara. Nah, itu udah severe punishment berarti ya. Kejam. Udah waalaikumsalam ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat. Oh udah itu aja. Oke, Oke. baik. Itu soal Bupati Aceh Selatan. Ini menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya, begitu bagaimana tidak perlu atau bukan tidak perlu ya, janganlah meninggalkan rakyatnya, begitu ya, ketika apalagi lagi bencana. Kalau nggak siap untuk bisa menghandle bencana dan tidak siap untuk bersama rakyat, jangan jadi pemimpin. Benar. Iya Kenapa kan? Anda jadi pemimpin in the first place gitu? Berarti tujuan dia jadi pemimpin memang bukan untuk memimpin, tapi untuk mengambil keuntungan bagi diri dia pribadi dan keluarga dan kelompoknya. Udah kelihatan intensi buruknya. Oke, nanti kita akan topik-topik lainnya lagi ya, Mbak Bibip ya. Tapi yang pasti kita berharap bantuan juga bisa terdistribusi dengan baik, dengan cepat dan juga merata. Pasokan air bersih, termasuk juga soal pasokan listrik yang 97% begitu ya. Kita pengennya sih laporannya semuanya pulih begitu ya. Benar. Terima kasih Mbak Bibip sudah bergabung bersama kami di On Point with Sama-sama. Adisti Larasati. Sudah hadir juga. Oke, nah itu tadi perbincangan kita soal bagaimana mulai dari Bupati Aceh Selatan, termasuk juga soal penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nanti kita akan hadir lagi di episode selanjutnya dengan membahas topik-topik menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisti Larasati. Sampai jumpa.